kembali lagi di My YouTube channel Andrea Official. Di apa? Curhatin dong. Yang pastinya hanya di obrolan YJJA. Yang Jepang aja. Asik. Oke, pada kesempatan kali ini kita ada kedatangan bintang tamu ya. Spesial banget ini, spesial banget sih. Susah banget jadwalnya. Sumpah ini super sibuk orang ini, serius. Nah, beruntung sih kita ini. Beruntung banget serius. Dia selain sebagai kuli ya di Jepang, dia juga menyabet gelar ya sebagai videografer di Jepang yang udah mulai naik daun dia. Sedang merintis karirnya yang dulu dari nol ya, maksudnya dari merintis dari bawah, terus dia berusaha bisa berkembang untuk menjadi seperti sekarang lah. Dia kerja keras di sini dan untuk memfasilitasi sebuah karyanya itu tadi, dan sekarang perfect. Oke, kita panggilkan. Yang mau tahu Irfan Scremo. Oke. Mana nih? Apa? Silakan. Oke. Ya, ini dia Irfan Scremo. Coba aja lah ya. Dari mana Glenn? Dari mana? Gimana, sehat? Sibuk apa aja nih? Aduh, Kayaknya sibuk banget ini. Gimana? Kayaknya kok banyak banget sekarang modelnya gitu loh. Sibuk banget gitu. cuman buat ngisi kegabutan aja biar enggak Ngejob terus gitu. ya mati. Berarti Masih berkreasi. oh, masih berkreasi. Masih konsisten lah intinya. Nah, akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih? Misalkan ada kayak konten baru nggak nih untuk menyambut apa, kayak kita mau summer nih sebentar lagi nih, ada persiapan konten untuk summer gitu nggak? Nah ini kan biasanya kalau setiap musim ganti ganti konten lagi. Ya. Mungkin kalau musim Winter beda ya. Winter beda. Musim pokoknya musim Autumn beda. lagi. Ini habis summer ini lanjut ke autumn ya. Ya, agak sayang. Ini kangen sih autumn. Ini jadi apa? Memori di Shimizuko yang ini. Aduh. Ini keren banget cuma. Shimizuko ini impress banget. Nanti mungkin minggu besok mau konten lagi. Konten summer. Ini sebelum kemana-mana ini kita kembali lagi ke pembicaraan yang tadi nih, ke pembahasan yang tadi. Nggak tahu ini. Bicara apa itu? Ini kok model-modelnya ini sekarang kok banyak banget. Makin banyak nih kalau makin dilihat banyak dilihat-lihat ini kok gonta-ganti, makin bervariasi terus. makin bervariasi jenis modelnya. Semakin banyak itu mas semakin bingung. Semakin Bingungnya gimana tuh? Bingungnya tuh kayak ini orang kayaknya nggak konsisten, dikira banyak cewek, banyak ini, banyak, padahal enggak. Padahal di situ juga cuma buat masa karakter orang lain gitu. Orang lain ini karakternya cocoknya di mana kayak gitu. Kan orang juga bosan kalau karakternya ini lagi. Nyesuaiin sama karakter yang kamu apa ya? Yang kamu peranin lah ya. Iya. Ya aku pengennya kayak gini, aku harus nyari karakter yang gini. Jadi kan nanti biar balance. Iya. Sama karakternya sama kontennya juga biar balance. Gitu sih. Tapi untuk pemasukan juga lancar loh. Ini Ya sambil kerja di sini kan juga kerja. Jadi ya bisa nyesuaiin mana kerja mana konten. Nah, ini yang menarik. Gimana nih cara bagi waktunya untuk Irfan ini? Gimana cara bagi waktunya di sisi apa? Di tengah-tengah kesibukannya bekerja sebagai seorang Kensuse ya, yang kita tahu kan pasti udah capek banget kan itu bekerja seharian. Nah, gimana cara kamu nyempatin waktu untuk melakukan editing, syuting videonya itu gimana itu? Ya pertama kita kan udah di sini buat kerja. Kita fokusin kerja dulu, kerja. Kalau kita udah ada salahnya nih, perusahaan ini udah kayak enak nih ada hari liburnya gitu. Ini kayaknya bisa nih kalau buat keluar gitu, bisa buat ngejadwalin biar ketemu sama yang lain gitu, kayaknya bisa nih, nah gitu. Nah mulai dari situ kita bikin ide nih, misal kita mau bikin tentang kayak kreasi yang jalan-jalan kayak di travel apa di value videografi kayak gitu kan bisa. Dan nanti kalau emang kita bisa, kita nyari perannya, cari tokohnya gimana, kayak ini cocoknya di mana, ini kayak gini kayak gitu. Terus disodangin sama tokohnya atau perannya. Mau dimusyawarahin gitu ya, dirembukin lah ya. Kita bisa ini apa?
nyari jadwalnya. Kalau emang ya cocok, aku nih pengen kayak gini nih, kamu kayaknya cocok deh di konten gue yang kayak gini. Oh iya, nggak apa-apa. Nah di situ kalau emang cuacanya bagus ya kita gas ya. enggak ya kita nyari cuaca yang bagus. Kalau emang cuacanya hujan juga kita nyari tema yang lain bisa, cuman kita punya itu di mana. Karena dalam dunia kayak gitu kreatif itu pasti ada moodnya. Semua ada mood. Iya. Kalau emang kita benar-benar menggebu-gebu, benar-benar buat kayak kerja terus malah nggak jadi berangkat. Nggak jadi juga ya. Benar-benar mood. Tapi luar biasanya untuk kesibukan kerja juga loh. Bisa ngaturnya itu. Ya kita kan kerja ini apalagi mulai masuk Natsu ya. Iya. Kerja kan mulai jam Sibuk 7, kan. jam 6 gitu kan. Iya. Pulang jam 6 juga jam 7. Iya. Ya kita sebisa mungkin kalau kita masih mampu ya kita buka-buka laptop, Editing ya. gitu. Habis itu tidur. Pernah juga dulu tuh sampai bener-bener ada deadline kan. Jadi pulang kerja itu langsung masak, makan, ngedit buka laptop gitu. Kelar-kelar jam 2, jam 3 itu. Malam itu. Tidur ya pagi itu. Pagi udah kerja lagi Kerja lagi jam 7. 6, jam 7 itu udah kerja lagi. Nah, kan kamu tadi bilang kalau kita editing itu kan harus perlu mood nih ya. Sementara kamu punya deadline nih. Nah, gimana cara kamu nanganin mood kamu itu supaya oh, saya punya deadline. Tapi di sisi lain saya juga harus jaga mood saya supaya apa yang saya kerjain ini sesuai sama ekspektasi orang-orang nih. Kalau udah masuknya di deadline, benar-benar deadline, kita udah nggak pakai mood. Itu udah emang tugas kita. Kita harus pakai yang profesional. Misal kita deadline untuk ini seminggu nih jadi, gitu. Kita harus konsisten seminggu itu harus jadi. Entah kita mau ada bencana, entah mau apa, nggak mood ya. Kita harus profesional juga di situ. Benar-benar harus. Nah, itu targetnya. Cara kamu menanganin mood kamu yang kadang berubah-berubah itu gimana? Apa kayak misalkan relaksasi sejenak atau gimana gitu kan, atau cari kesibukan di luar dulu sebentar atau gimana? Mungkin kalau aku ditanya kayak gitu simpel aja sih. Kalau pengen cepet kelar ya aku sembari kayak kerja itu sambil mikirin kerjaanku yang di rumah tadi, yang editingnya belum kelar, dipikirin terus itu nanti gimana. Nah, begitu udah pulang kan udah enak, mau ngegabungin mau cut-cutnya itu udah enak, udah tersusun gitu. Jadi itu lebih mudah sih. Tapi jadi sambil kerja sambil mikirin. Iya, banyak kayak gitu. Tapi pernah nggak sih kan ini udah ada apa project nih ya? Ya project nih. Nah kita kerja kan capek banget nih. Iya. Dalam satu titik gitu ya. Kita capek banget. Nah kita bingung video ini mau kita apain gitu, mau gua apain nih video ini. Pernah nggak banyak sih orang yang tanya kayak gitu. Kadang kita banyak bahan nih, bingung cara ngatasinya ini mau jadiin apa. Kalau aku pribadi nggak kayak gitu kan, orang masing-masing kan daya tangkapnya, daya pikiran, terus cara orang itu kerja gimana. Kalau aku ngonten tuh sebelum shoot aja udah ada kayak ceritanya, udah ada kayak ini nanti bakal kayak gini gitu. Oh, jadi nggak asal jadi shoot nggak gitu kebuang, ya? nggak kebuang. Jadi mulai dari awal sebelum syuting itu udah di set dulu ya dari awal itu. Jadi dari segi pengambilannya juga, oh ini nanti bakal nyambungnya ke sini. Iya, di situ kan ini nanti diapain lagi, videonya harus begini nih gitu. Jadi sebelum dia melakukan syuting itu udah ada gambaran nih, step by stepnya mau gimana. Itu kalau dalam dunia ibarat ngomong, walaupun aku belum bisa buat, dalam dunia perfilman itu namanya kita bikin plot, bikin kayak ini apa namanya skrip gitu. Kita tentuin mulai dari shootnya apa, terus di lokasi mana, jam berapa, terus angle-nya apa aja. Jadi sebelum kita masuk di editing kita udah punya imajinasi itu, ini kayak gini kayak gitu. Jadi emang benar-benar harus diawali emang dari yang paling awal biar kita nggak kebuang sia-sia waktunya pas di editing. Kayak gitu. Jadi lebih simple, lebih cepat juga kita ngerjainnya. Jadi yang bingung itu kadang banyak file bingung mau diapain gitu. Ya kalau gabut mungkin ya cuma buat story aja, nggak ada di upload-uploadan. Nah sebelum mengarah ke sana lagi, kalau ini kan sekarang maksudnya udah cukup berkembang lah sekarang kan. Maksudnya dulunya itu waktu di mana? Di Lampung ya. Di Lampung itu mulai dari nol kan.
Ya Itu Irfan Screamo ini dulunya apa sih? Itu tuh backgroundnya awalnya mendasari background awalnya itu Irfan apa Screamo sih? yang sekarang itu apa sih? Itu dimulainya kapan ya? Habis lulus SMA sih. Itu emang bener-bener cita-cita kamu dari kecil atau ikut-ikutan atau gimana? Kalau dalam dunia kreatif itu mungkin udah dari 2017-18 kayaknya. Nah di situ kan dulu kan ibu ini kan ada modal gitu. Aku minta duit buat beli kamera. Ya udah aku mulai di situ mulai belajar otodidak kan, moto-moto sendiri, moto-moto apa entah buat pemandangan, bang moto-moto temanku sendiri kan. Di situ aku mulai ngulik sendiri. Nah habis itu nih aku punya temen yang punya studio gitu. Diajaknya buat ngejob, buat foto pre-wed, wedding segala macam gitu. Kan alatku belum ada, aku cuma ada kamera aja udah aku ikut. Nah aku di situ dukanya cuma buat motret aja, nggak ada kayak editing, nggak ada, kan belum ada laptop. Jadi jadi dulu itu Irfan itu seorang fotografer ya, bukan videografer? iya Fotografer, Iya Pak. gitu. Ke sekolah-sekolah juga gitu. Ya di sekolah kayak Event-event gitu kan. ada acara kayak perpisahan kayak diary itu kayak gitu. Wisuda juga kadang. Dulu kan banyak sih juga acara di mana? Batanghari kampung ya. Kampung Timur. Itu dulu ada apa? Namanya dulu kalau ini acara dulu apa? Apa nih? Color Fun. DJ ya. DJ ya kita pakai ini apa ya kayak versi dia itu apa namanya itu pakai. Itu 2000 berapa sih momen itu ya? 2018, 2017-an ya? 17-18 itu ya? Era itu ya? Oke. Ya orang-orang nonton di bawah ya alhamdulillah aku di atas gitu. Orang-orang nontonin aku ya aku nontonin mereka tapi aku di atas gitu. Berarti model-model zaman segitu tuh kenal semua ya, kayak di Batanghari kampung banyak kan yang terkenal kayak model-model. Kalau itu mungkin buat orang yang ngerti, ya ngerti. Kalau emang bener-bener enggak ya berarti mainnya kurang jauh gitu. Mainnya kurang jauh gitu. tapi ya kebanyakan kenal lah seorang Irfan Screamo ini yang notabene fotografer kan dulu. Ya Yang bisa dibilang kenal. Kalau ada temennya yang kenal mesti dikenalin ya gitu. Tidak sekedar cuman kenal aja. Nah akhirnya untuk mutusin terjun ke dunia videografi itu gimana? Kan awalnya dari fotografi nih. Kenapa akhirnya untuk apa bisa milih ke videografi itu? Kalau dari fotografi ke videografi itu sebenarnya sama aja. Karena basicnya videografi itu dari fotografi. Jadi orang kalau mau belajar videografi harus belajar fotografi dulu. Nah kan kayak sosial media makin berkembang kan. Ini kayaknya nggak bisa ada cuman diupload di foto aja. Pengen nyari yang lebih hidup, lebih feel, ada kayak karakteristiknya itu dapat kena gitu. Jadi yang mulai belajar buat video. Ya video awal-awalnya sama aja kayak orang-orang awal-awal gitu ya kasih lagu-lagu yang set kayak gitu, lagu-lagu yang travel tergantung sesuai sama mood apa yang mau kita buat gitu. Jadi ya apapun kreatifnya sesuaiin sama kita mau buat apa itu enaknya. Dulu videografi pakai HP ya cuman ya. Iya. Android ya dulu ya. Dulu juga kan kalau mau buat videografi pakai kamera jarang orang pakai gimbal itu. Pakainya pakai film, pakai ada acara-acara nikahan itu yang gede itu. Itu cuman buat dimasukin kaset aja. Nggak ada kayak di Instagram gitu kayak zaman sekarang. Dan dulu nggak ada template CapCut ya? Nggak ada. Nah ini kok ya benar juga ya. Sekarang kan orang-orang gampang banget tinggal tempel aja gitu kan. Simpel lah. Nemu ini capcut keren nih. Sekarang ini memang sebenarnya itu merasa tersaingi nggak nih sebagai videografer? Kayak gimana ya kayak gitu tuh? Lebih malah kayak Gimana? Kayak udah males tapi nggak males, lebih nggak imbang, nggak balance gitu. Kita yang bener-bener buat nih, buat nyesuaiin kayak apa yang mau kita buat. Kita udah bikin bener nih gitu terus orang tinggal tempel aja ya. gitu.
sebenarnya nggak apa-apa Video sih. iya. Tapi itu sebenarnya Video orang yang boom. merusak karya kayak orang yang editingnya aja. Editing kan susah. Orang yang tinggal nempel tadi boom Iya. videonya ya kan. Sedangkan yang bikin Sedangkan yang bikin mati-matian sampai begadang Oh, enggak. kurang. Tapi kalau orang Terlapis ya. orang cerdas kan, kalau benar orang cerdas tahu mana Ya, ya. mana yang berkarakter, mana yang ada value-nya kan, tahu mana yang berini apa yang bener-bener niat buat gitu. Ya kalau cuma buat hiburan itu ya stok aja, kita juga mau buat hiburan juga, nggak ada buat kayak ajang adu gengsi adu apa, ini nggak ada. Sama-sama kita masih belajar di sini. Nah, bicara dari dunia videografer dan fotografi nih, dunia kayak gini kan nggak jauh dari model nih ya. Nah, biasanya kan model dari Scremo ini kan lawan jenis kan, yang kita ketahui ini. Pernah nggak sih di satu titik Irfan ini apa kayak cinlok gitu sama modelnya gitu? Nah, ini yang menarik. Ya, apalagi kalau laki sama perempuan gitu kan berdua, kalau nggak cinlok ya kayaknya nggak mungkin gitu lah ya. Kayaknya garing deh. Ya, Kayaknya garing deh. gimana cara Irfan apa memprofesionalisasikan apa tuh Pastikan ada sih, memprofesionalisasikan satu sisi lu harus profesional sebagai juga videografer, tapi di satu sisi lu juga sebagai cowok nih Nah, cowok ya. gila, model lu, cok pasti kan cantik lah ya, yang Cantik kita lah tahu ya, kan. nggak mungkin nggak. Mungkin enggak. Gimana cara Apalagi di Jepang sini ya kan, Ya. secara style oke lah, dapat semua ya kan. itu ya gimana mau jawabnya, soalnya yang nanti yang lihat bukan cuman kita aja kan, nanti bilang gini nanti bilang, takutnya yang nonton nggak mau sama dia nanti digini-giniin. Tapi Enggak. ya sejujurnya kalau emang buat ke arah profesional ya kita tetap fokus di kontennya. Udah kita aja, kita komunikasi kayak misal kita ada chat, ya udah chat ngebahas itu aja, di titik itu aja, nggak usah ngebahas yang lebar-lebar, nggak usah mini-mini kayak gitu. Kalau kita mini-mini kan ketahuan, oh ini orang mini-mini deh kayaknya, ini ada cut aja lah, skip kayaknya. Terus kan cewek ini ada temennya, misalnya aku ngajakin yang A, terus aku ngedeketin yang A, terus aku ngajakin yang B. Nah yang B ini temannya sama si yang A, nih kayaknya nanti bakal ceritain sama yang B gitu. Ini si Irfan ngajakin aku kemarin aja kayak ngedeketin, kamu jangan mau bisa sama Irfan kayak gitu. nah, pernah nggak sih kamu ada di posisi kayak gitu? Misalnya nih, kamu nggak ngerasa apa ya? Kamu itu nggak ngebaperin si ceweknya, tapi si ceweknya kayak ngerasa baper gitu, Baper gitu ke kamu. ke kamunya gitu. Nah, cara kamu ngatasin itu gimana? Kemungkinan nggak mungkin, tapi emang pernah ada sih, ada orang itu udah baper duluan, padahal aku ya 1-2 orang 3-4-5 kayaknya. Wah, banyak 3-4-5 ntar nyambung 6-9 7-8-9-10. Kan niat kita emang buat, udah kita cuman buat penasaran aja kan. Ini orang kayaknya basicnya bagusnya di sini deh, aku mau coba ngulik iniku apa potensiku sama potensinya dia, di collabing lagunya kayak gimana jadinya ya gitu. Ini orang kayaknya kok berlebihan nih, naranya kok beda gitu. Jadi wah ini kayaknya bisa deh ini kayaknya. Tapi ya sesuai konsisten kita. Kalau emang kita mau buat baperan ya baperin. Kalau emang buat baperin ya. Baperin nih. Kalau buat konten-konten aja ya udah konten aja, nggak usah kayak mini sama model-modelan sama temen-temennya gitu. Kadang yang mini itu yang cewek ya yang cowok juga ya. Tapi ya nggak apa-apa, semua juga nggak tahu perasaan orang. Iya. Ibarat kita bilang enggak ya taunya iya kan. Kita bilang makanya hidup ini kadang iya, kadang enggak, kadang kidding juga. Ya nggak tahu lah. Ngomongin masalah cewek juga gitu. Aduh. Nah, terus apa namanya, berkali dari fotografer kan, terus punya niatan tekad buat pergi ke Jepang, buat kerja ke Jepang, itu apa? Ya itu. Tadinya asalnya. Sebenarnya aku Asalnya. punya apa ya? Punya acuan gitu buat kayak gini, punya kayak tantangan. Kan aku dulu ikut studinya temanku. Dan kameraku jadul nih. Terus sesuai sama perkembangan zaman kan. Ini pakainya ini kamera yang kayak full frame, yang bukanya lebih gede gitu. Pokoknya yang jernih ya, pokoknya kayak gitu. Kameraku jadul nih. Terus
bilang temanku, kamu nggak apa-apa kalau mau ikut moto, tapi pakai kamera yang di studio aja. Aku nggak berani dong, aku sungkan kalau pakai kamera orang dapat rusak gitu. Terus ya udah deh, kayaknya nggak bisa deh ini kalau ikut orang. Terus ya udah aku berhenti di situ. Ya udah aku niat buat ke Jepang, niatnya buat bikin modal, buat nyari modal gitu, mau ngembangin yang di rumah. Oh, lebih buat Niatnya itu 3 tahun di sini. niatnya 3 tahun Kayaknya doang. cukup deh nih, cukup deh nih 3 tahun. Lakukan gitu kan. Tambah dalam juga, Kok nyaman tambah di sini kan. kok tambah bukan nyaman di sininya, tapi nyaman karena kecantol model itu tadi Enggak, gitu kan. enggak. Oh, enggak, bukan. Enggak. Oh, Jadi jadi lebih bagus itu kenal orang banyak, lebih bisa memahami. karakternya ya kan. Semakin banyak kita ketemu orang, semakin kita belajar sifat-sifat orang ya kan. Semakin banyak kita ketemu orang, semakin ruwet, tenang ruwet. Ruwet, tenang ruwet. Serius ruwet. Tapi asal mulanya itu tadi ya, pengen pergi ke sini, lebih cari modal yang lebih lagi buat memfasilitasi karya ini tadi semakin berkembang gitu kan. Tadinya. Nah, terus giliran di sini pengen ngembangin skillnya lagi malahan gitu. Sebenarnya Bukan dari segi fasilitasnya doang, tapi skillnya juga lebih ditambahin lagi gitu. iya. Iya. Jadi kayak nggak imbang aja. Misal kita ada fasilitas bagus nih, skill kita kurang, jadi ya lebih diasah lagi. Oh, lebih memanfaatkan fasilitas yang ada lah. Ya, lebih ini kayaknya kurang deh ini bagus, harus ya udah kita besok upgrade skill lagi gitu kayak gitu. Cuman kalau udah muak pakai dengan tema kayak gitu ya dirubah lagi. Ini kayaknya udah ini deh, udah ada ujungnya deh ini, maksudnya udah ketemu ini, ya udah kita nyari tahu tentang apa yang kita belum tahu, kita ulik-ulik lagi, kita belajar di situ lagi. Semakin kita banyak belajar, semakin kita banyak tahunya. Gitu. Kan di sini juga sekarang semakin ketemu banyak orang kan, kayaknya kayak videografer di sini kan banyak kan teman-temannya sekarang. Iya. Lebih banyak belajar lagi. Oh, aku nih kurang nih, aku kurang gini kan, lebih banyak belajar lagi, pengen lebih dalam lagi gitu loh. Iya kan, pengen lebih mengasah lagi gitu nggak? Tapi jujur aku malah orangnya individual. Aku pengen orangnya Lebih beda gitu dari yang lain gitu. Maksudnya Dia hitung kalau sini guys. kalau aku ngonten malah nggak suka rame-rame orang. Tapi ini bukan karena aku nggak mau bergaul sama orang rame ya, aku malah suka sama orang rame. Cuman kalau buat konten, buat ini aku lebih nyesuaiin sama diriku sendiri. Aku nggak ngikutin orang, dan orang Mungkin itu biar sendiri lebih ya. fokus ya. Dan orang itu juga ngikutin aku. Jadi kan kalau kita banyak kepala, banyak pikiran juga. Misalnya aja kita nih kayak gini aja, kita misal main kemana gitu, kita lapar makan apa, Iya. mau makan apa, nah terserah aja, udah ngikut aja, Makan udah ini aja, mau gimana McD. aja gitu kan. Jadi sulit, jadi kita serba nggak enakan. Kita maunya yang ini, terus yang lainnya maunya yang Maunya yang lain ya kan. Jadi Maunya ayam, mendingnya Soalnya ya roti. sendiri aja. maunya roti ya kan. Pesennya Pesan ayam 6 dikasihnya roti Roti 4. roti 4, nggak apa-apa. Internal jokes guys. Jokes guys, jokes ya. Ini boleh ngerokok di sini? Boleh, silakan. silakan, bebas. Korek aja ini. Bebas, ngalir aja kita. Nah, kan Ivan kan tadi pernah bilang kan kalau makin kesini makin banyak model-model yang dia tangani kan. Nah, pernah nggak sih? Pastinya Ivan kan kalau ngeliat model kan lihat dulu dari sosial medianya kan. Pernah nggak saat Ivan ngeliat sosial media si model itu, oh bagus nih sesuai sama karakter apa yang gua cari. Nah pas waktu berpapasan secara langsung ya, face to face nya, kok ternyata beda dari apa yang dibayangin gitu loh. Pernah nggak? Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah. Belum pernah. Oh, belum pernah ya. Pas terus ya. Maksudnya walaupun kurang pas, mungkin sana nyesuaiin loh, Berusaha ya. untuk apa bisa pihak ini, Pak. dari Ivan yang berusaha untuk menyesuaikannya. Kalau sebelum kita shoot itu udah aku semangatin dulu, kayak misal kamu bisa kok kayak gini, aku tahu karakter kamu gitu. Terus ini nanti Irfan bakal ngasih yang terbaik buat kamu gitu. Pokoknya bakal kusain gitu. Itu
otomatis kan mereka juga malah jadi takut. Nah takutnya itu nanti nggak sesuai ekspektasi gitu. Sering juga bilang kayak gitu, cuman enggak, nanti udah bisa kok, nanti bisa disemangatin lagi, jangan bikin down gitu. Jadi mereka kan, nah terus pas lagi syuting itu biar dia nggak bad mood, di moodnya itu biar nggak hilang moodnya, biar semangat terus, dia ada dibecandain, terus kayak di semangatin gitu, nih kayak gini ya, ini gitu. Jangan cuma fokus di situ aja, cerita kita tentang di sini juga gitu. Jadi nggak cuma konten aja, terus kita juga dapat teman baru, relasi ya. Karena kan nggak cuma teman, rezeki juga dari teman. Rezeki tidak hanya berupa harta, tapi juga dari materi ya, bukan materi. tentang materi rezeki ya. Relasi yang luas juga merupakan sebuah rezeki, guys. Nah, untuk next projectnya nih, untuk Gimana? Seorang Screamo, apa sih next Apa project kedepannya? yang mau dilakuin? Mungkin next 2 tahun, 3 tahun, Waduh, masih lama itu. 2 tahun, 3 tahun yang akan datang itu. Kayaknya Apa targetnya lah? Screamo akan jadi apa nih? Screamo ini bakalan jadi apa sih? 2-3 tahun yang akan datang lah, nggak usah jauh-jauh. Akan jadi rumah Nggak usah produksi jauh-jauh kah? 5-6 tahun yang akan, nggak usah. 2-3 tahun yang akan datang. 2-3 tahun mungkin kalau tercapai, ya mungkin mau bikin PH atau production house. Mungkin di situ kayak bikin studio. Di mana itu? Di Di Lampung Timur, di Batanghari, Iya. atau di Metro? Jadi Batanghari. Batanghari aja ya. Kenapa di Batanghari? Karena aku lahirnya gede di sana, jadi itu aku nggak bisa. Ya, ya, ya. Bisa pindah. Mau jadi Batanghari Pride. Batanghari Pride ya, Batanghari Pride. Oke, yang punya Lampung Timur pasti tahu. Oke. Kawasan Metro sekampung Batanghari pasti tahu lah. Tapi banyak udah anak-anak Metro Batanghari terjun di dunia kayak gitu. Banyak ya. Jadi nggak usah minder, nggak usah kayak ngedon. Ya udah, kita sama-sama nyari rezeki, nyari ilmu juga. Rezeki udah ada yang ngatur, tapi harus dicari. Jadi buat teman-teman juga yang pengen ke Jepang, jadi jangan jadikan ini sebagai apa ya, bahwa di Jepang itu bakalan enak gitu loh. Setelah melihat konten-konten ya, konten-kontennya kan pasti bagus-bagus ya. Itu hanya fact, konten itu hanya Itu fact. cuma ya, imajinasi aja. Itu hanya fiksi ya. fiksi Bukan aja. fakta. Itu fiksi aja ya. Bukan- Tapi realitanya itu Realitanya nggak ada. seindah itu, Bray gitu kan. Oke. Jadi harus kalian garis bawahi dulu. Jangan jadikan itu sebagai patokan lah ya. Kalau di Jepang itu enak banget. Ya, kalau ada orang yang sering liatin aktivitas mereka seneng-seneng, ya mereka itu cuma nunjukin seneng-senengnya. Jadi Iya, mereka nggak mungkin. lebih nggak tega aja nunjukin rasa sedihnya di sini. Nggak mungkin. Mau nggak saya nggak sih? Kayak nggak mungkin aja. Buat apa sih nunjukin? Iya, kasihan orang. Nggak ada yang minat juga kayaknya. Nggak ada. Siapa juga yang mau peduli? Lu berbagi Yang peduli sama Rasa susah lu di sini. kita sebenarnya ya Diri kita sendiri. diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Nggak ada yang peduli. Lu bagi seneng-seneng juga, toh orang juga banyak yang nggak suka. Kita berbagi kesedihan kita juga, siapa juga yang mau peduli sama kita ya? Benar. Tapi ya lebih baik kita berbagi kebahagiaan aja sama orang gitu kan. Gitu. Tapi kadang hidup itu nggak adil sih. Nggak adil ya? Nggak adil. Kalau dari segi pandang lu gimana? Ya, kita nih misal kayak udah berbuat baik nih sama orang. Kok berbuatnya kayak gini ya? Nggak sesuai ya? Nggak Kok sesuai. dia nggak balas baik juga gitu. Jadi ini orang cuman mau dibaikin aku aja nih, kayak nggak mau ngebaikin aku. Tapi banyak ya, banyak ya. Nggak banyak Yang- tapi ada. Tapi ada ya. Ayo ngonten gitu. Nggak cuma ngonten aja sih, Bukan ngonten teman aja. juga. kayak gitu, teman juga. ada. Tapi ada juga ya, yang ayo ngonten cewek gitu ya. Ada. Ada ngonten. Cuma Ntar udah sekiranya dia puas, ya udah gitu, ngilang aja gitu, nggak ada kabar gitu. nggak ada sih kalau itu. Kayak pernah nggak sih kayak lu jauh nggak yang kayak walaupun ini kayak lu itu merasa dimanfaatin nih karena dia tahu lu sebagai content creator nih. Dia itu kayak berusaha, gue bisa dapat videographer gratis nih, kayak sebagai- kemana-mana gue bisa di video ini Apa ya? gitu kan. pansos lah ya. Nah ya, Pansos lah ya. Pansos. Lu pernah nggak sih ada di posisi kayak gitu? Mungkin dia ngerasanya kayak gitu, tapi aku nanggepinnya enggak Enggak gitu ya. kayak gitu. Aku harus benar-benar nyari karakter, nyari ini latar belakang dia. Ini orang asalnya dari mana?
Ini orang ngapain aja di sini tuh, ngapain aja, cuma buat gaya-gaya doang apa cuma buat ini doang, kan kelihatan di situ. Kalau emang dia sering konten kan ya dia nggak ada buat ngemanfaatin, jadi ya sama-sama menguntungkan gitu. Aku lebih nguntungin dia, dia juga nguntungin aku. Cuman ada juga yang aku untungin terus aku nggak dapat untungnya. Tapi ya udahlah gitu ya. Ya udahlah. Kita kalau menurut gue ya, kita kalau udah berbuat baik ya udah sih. Kalau nanti kita berbuat baik loh, kita nggak perlu mikirin feedbacknya. Ya udah, kita berbuat baik aja gitu. Entah dia balasannya nggak sesuai baik juga ke kita, ya udah gitu loh. Cuek aja gitu. Alhamdulillah kalau aku semenjak berteman nih, dalam tanda kutip berteman, aku selalu berteman dalam jangka panjang. Nggak ada aku berteman teman nih sebulan 2 bulan gitu. Nah, kalau aku udah bertemu sama satu orang pasti bakal ada pertemuan selanjutnya, entah mau di jalan apa entah di ruang makan apa entah di kereta, pasti bakal ada pertemuan selanjutnya. Kan nggak mau memutusin hubungan kayak gitu, lebih ini profesional. Cuman Tapi pernah nggak sih kayak nge-cut off beberapa model yang menurut Ivan udah nggak gua banget nih gitu? Pernah nggak? Nggak sesuai dibilang gitu kan. iya, dibilang enggak. Gimana tuh? Karena kan ya itu tadi tergantung sama apa yang mau kita buat. Kalau kita mau buat yang misal kita mau bikin yang ngedance nih, nanti kepada ngedance-nya nih bagus. Cuman kan kita lagi nggak buat ngedance, buatnya yang biasa-biasa aja. Jadi gantian yang lain gitu. Sebenarnya enggak ada angkat. Mungkin next aja nanti kalau aku lagi pengen di dance, aku buat yang dance gitu. Nggak ada, masih bisa, masih komunikasi tetap ya, walaupun udah nggak mereka pernah juga nonton bareng. ngerti ya, udah sering kok ngajakin ayo ngeden gitu, tapi ya nanti gitu. Nah, bicara dance nih, kalau nggak salah informasi nih ya yang kita dapetin, Ivan kan pernah menjadi seorang pelatih atau atau manajer nih Manajer dari Future Girl BTS. Future Girl Dance on. Ya itu dulu Itu gimana tuh ceritanya tuh? Kok bisa jadi seorang pelatih dancer nih? sebenarnya nggak pelatih sih, aku kalau dibilang pelatih ya bukan pelatih, cuman kayak bisa aku punya energi, aku punya kemampuan buat ngeyakinin dia, itu aja aku punyanya di skill itu. Nah itu kan berawal dari aku punya temen namanya Cahya itu. Aku ngedance sama dia. Kan basicnya bagus nih ngedance nih. Aku ngulik-ngulik lagi, aku kenal sama si Yasmin, aku tanyain setiap orang kan aku tanyain, kamu bisa ngedance nggak? Bisa gitu. Ya udah, aku buat lah di Bandung ini kan, di taman itu, taman Wisata itu kan, aku buat Indonesia Kultur itu. Indonesian Culture. Nah, itu banyak yang menariknya juga di situ. Nah, terus di situ kayak wah ini bagus, kayak ada sisi positifnya di tentang tradisional Indonesia. Di situ dilirik dari KBRI, dari IPMI itu. Nah, itu kan jadwal syutingnya bulan 2. Nah, bulan 4 ya bulan 4 pas ini pas Sakura. Bulan 4. Nah terus kita sudah selesai post dulu kan, udah post production, dilirik sama KBRI apa dari ini juga IPMI. Nah mau ngambil dancer kita gitu. Aduh, mungkin kayak nggak percaya gitu aja. Kok ada yang minat gitu kan, undangan gitu kan. Ya seneng sih, bangga gitu, bisa ke masuk bisa dikenal gitu, orang bisa lebih dikenal luas lagi lah ya. Terus tanyain kan, ya kalau aku bilang enggak ya enggak, bilang mau ya mau. Aku tanyain kan, itu kan yang ngelakuin bukan aku cuma buat penyalurnya aja. Nah ini sama dancer-dancernya ada yang mau, ada yang enggak gitu. Enggak maunya karena ya kayak gitu kan harus latihan dulu kan. Ya. Kita tentuin dulu ini nanti mau ngedes apa, mau nari apa gitu. Terus kita berembuk nih dapat berdua, yang si Cahya sama Yasmin bisa. Nah kayaknya berdua nih kurang deh. Ya udah, ada temanku yang namanya Yoga itu ini kenalin aku sama si Anis. Nah ya udah kenalin, aku kenal sama dia, aku udah aku kasih apa tujuanku buat kenal sama dia. Dia mau juga. Kebetulan
itu juga basicnya dia dulu sering nari di Indonesia, nari tradisional juga dia. Iya. Jadi udah ada basicnya dulu ya. Jadi ya udah ya, kita Basicnya udah emang di situ ya. berembu, kita kan bikin grup itu berempat. Kita rumpuin, kita dikasih waktu 10 menit nih buat nari di kayak ibaratlah panggung gitu. Kebetulan nggak ada panggungnya, ibaratnya di itunya, Festival itu ya. Terus menari apa bingung kan. Ya udah, aku nggak mutusin kalian menari apa, cari yang sesuai sama skill kalian masing-masing gitu. Maksudnya ntar kayak gini kayaknya sulit deh, jadi kan tertekan mereka. Jadi ya udah sesuai sama yang mereka mampu aja. Nah udah 3 itu kan, yang pertama itu tari Janger, tari Janger. Terus yang kedua itu berhubungan si Yasmin sama si Anis itu kan orang Jawa Barat, orang Sunda. Jadi tarinya tari Manuk Dadali itu kan dari ini Jawa Barat ya. Manuk Dadali juga itu ada artinya. Manuk Dadali itu kan burung Garuda. Manuk Dadali artinya burung Garuda. Oh, simbol Indonesia ya. Iya. Indonesia. Nah, terus yang tari ketiga itu tari ini Prato Jarwe, apa enggak tari Saman dari Aceh. Itu Nah itu kan susah tuh, gimana susah? Susah itu Cara susah itu. ngelakuinnya gimana? Banget kan ya. Paling susah itu, paling susah. Kayak mereka itu pas latihan itu kita 3 kali pertemuan, 4 pertemuan tuh latihan. Kayak mereka nyerah deh, bang kayaknya nggak bisa deh ini bang gitu. Nggak bisa deh. Yang paling semangat itu Yasmin dia kan udah ada suami kan, suami nelpon dia lagi latihan kan di kamar di apa tuh itu. Sampai ditinggalin suaminya, bentar bang, dia kan aku lagi latihan nih, matiin. Jadi kan masa tersingkirkan suaminya cuma latihan itu. Tapi kecelakaan sama Yasin ininya dia Effortnya ya. nggak Yasin semuanya juga, effortnya keren gila. Keren. Semua berusaha. Luar biasa, walaupun sebagai kuli di sini juga di Jepang ya, bisa berkarya juga, bisa nyiptain karya ya, Mencoba memperkenalkan Memperkenalkan kebudayaan Indonesia kan ya, Indonesia. apalagi untuk kelas Keren. internasional sih ini bisa dibilang ya. keren sih, keren. Plus. Bangga sih sama mereka. Aku nggak ngebanggain diriku sendiri, aku bangga aja sama mereka. Iya. Mereka bisa, Effortnya benar-benar ya. mereka bisa dapat prestasi gitu. Beruntung juga dapat effort yang positif ya kan. Dapat, keren sih ya. Ini juga nanti ada, kemarin dapat undangan dua hari, 3 hari sebelumnya aku dapat undangan yang di Kumamoto. Katanya mau ada fashion show. Oh, fashion show. Fashion show itu nanti mau temanya buat ini ada tradisional Indonesia gitu. Ini kayaknya mungkin kalau jadi aku mau ngedatengin Siger Lampung deh nanti. Siger Lampung. Siger Lampung mau datengin. Mungkin aku harus nyari tim, nyari kru yang bisa ngedatengin Siger Lampung sama baju adat sekalian. Aku mau mentasin Siger Lampung di Jepang sini. Kumamoto. Insya Allah banyak. Ya mudah-mudahan lah. Semoga ya. Mudah-mudahan bisa terus berkembang buat Irfan. Nanti soalnya kan banyak yang bilang ini Bang Irfan ini orang Lampung nggak pernah ini orang Lampung, Malah- orang Iya sih, kalau kita lihat konten-kontennya Iya. kan sejauh ini kayaknya belum ada Belum ini ada yang lah ya. ngangkat apa ya, kebudayaan budaya Lampung nih, kebudayaan daerah asalnya si seorang Skremo ini. Skremo. Dari ranah kelahiran. bulan 11 sih masih lama. Bulan 11 ya? Brosurnya udah dari 3 hari yang kemarin mau aku post, wah masih lama. Nggak aku post, tapi pengen ngepost gitu. Ya udah nanti aja. Jadi gimana tuh? Aja lah. Udah deadline sebulan gitu, 2 bulan gitu, masih lama. Ya oke lah kalau begitu. Tetap semangat buat Irfan, seorang Irfan Skremo, buat karya-karyanya terus melejit ke atas. Amin. Terus semangat pokoknya, tetap menemukan talent-talent yang Talent-talent punya yang- effort positif ya. Terus inilah pokoknya Terus terus pokoknya. menjadi kebanggaan. Terus berkarya pokoknya ke depannya, jangan pantang menyerah pokoknya. Bisa terus pulang juga nanti Harus tambah sukses harus lagi. tambah sukses lagi, bikin apa tadi, penthouse, PH, PH. Production house. Production house ya. Ya Kukira mudah-mudahan bisa PH. terwujud. Filipin. Oke ya. Mudah-mudahan bisa juga jadi motivasi buat teman-teman
yang pengen ke Jepang, yang punya mimpi, punya fashion di videographer ataupun fotografer ataupun modeling ya. Modeling ya kan. Bisa jadi kan? Bisa jadikan sebagai motivasi buat pembelajaran. Oke. Bisa cek Instagramnya @irfanskrimo 666 dan juga jangan lupa juga follow Instagram dari @homestayshop_id. Oke. Local brand Lampung punya. Culture Lampung punya bos ini, Lampung Production, Lampung Pride. Oke. Ada di sini guys, ada Lampung Pride, jangan lari. Jangan lari. Mari kita berkarya sama-sama. Oke. Thank you buat teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa di share ke teman-temannya semuanya. Semuanya. See you next time. Bye. Bye. Bye.